Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di minggu ini. Hari lepas cepat berganti, satu minggu kita lewati. Dan kalau kita selalu bisa bertemu, itu sebuah anugerah dari Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, salam kenal. Ya, ada beberapa tamu mungkin, dan untuk 2 cuantau yang baru, ya, selamat bergabung 2 bulan di Gereja Stadion. Senang melihat orang-orang muda boleh menjadi rekan bersama di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bulan Mei ini, tema kita itu kan bicara tentang relasi. Relasi kepada Allah, juga relasi kepada sesama. Bapak Ibu, sudah begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar gitu ya. Jadi pagi hari ini saya mau ngajak kita itu praktik. Tidak hanya sekedar kepala kita nanti yang besar, tapi perbuatannya itu juga seimbang gitu. Jadi begini Bapak Ibu. Nanti saya akan hitung 1 sampai 3. Kita boleh ekspresikan kasih kita, misalnya ya mau begini, mau kalau Bapak Ibu nyaman satu keluarga duduk bersama mungkin ya, mau bersama-sama, pokoknya ekspresi apapun welcome dan semuanya oke. Saya kasih 5 detik, kita mikir dulu. Boleh diskusi dulu, oke Bapak Ibu? Iya. Tadi berita baiknya di KU1 berhasil. Sayang juru fotonya tidak saya kasih informasi. Ya, kali ini kita masuk di YouTube. 1, 2, 3. Wah, terbaik. Ada seragam biru di belakang. Nah, itu dia. Luar biasa, ya. Thank you Bapak Ibu ya untuk partisipasinya. Biarlah kita boleh praktikkan itu hari lepas hari dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 dan pasal 3, Kejadian pasal 3 ayat 10. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang saya katakan tadi, tema-tema kita di bulan Mei ini tentang relasi. Itu merupakan satu dari 4 nilai-nilai budaya di gereja kita yang ingin kita kembangkan bersama sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik sebagai satu komunitas gereja dan juga menjadi berkat di luar sana tentunya. Ya, kita sering baca itu rise together gitu. Nah, Bapak Ibu, yang depan itu relationship ya, yang akan kita pelajari hari ini. Relasi adalah sesuatu yang tentunya bukan hanya sekedar maksudnya itu gaya-gayanya kita, tetapi ini adalah sebuah DNA ataupun rencana Allah sendiri. Memang Allah mau kita itu berelasi, oleh sebab itu Kejadian 2 ayat 18 yang kita dengarkan tadi, ya, waktu dia sudah menciptakan Adam, Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sebelum-sebelumnya dia ciptakan ini baik, ciptakan manusia sungguh amat baik. Tapi kali ini dia lihat, yang lainnya baik begitu ya. Ini tidak baik. Tidak baiknya itu di mana? Karena sendirian. Maka Allah menciptakan penolong baginya, yaitu Hawa. Dan itu sungguh amat baik. Tuhan menciptakan relasi seperti itu dan kita melihat gambaran relasi di Taman Eden yang begitu indah. Manusia bisa mengasihi Allah dan juga berelasi dengan sesamanya. Kelihatan contohnya pada waktu itu ya. Dan kita lihat kehidupan yang begitu indah, bagaimana 2 manusia ini bisa bekerja sama, mereka saling menolong, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 3 menceritakan kepada kita tentang kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia dalam dosa ini sekaligus menghancurkan relasi, merusak relasi. Di Kejadian pasal itu sendiri kita melihat bagaimana kehidupan yang begitu harmonis menjadi rusak.
Mereka saling, tadi ada kata pasal 10 tadi 3, takut. Takutan inilah yang menjadi dasar manusia ketika relasi itu banyak menutup diri, banyak memanipulasi. Mereka juga saling menyalahkan. Mereka saling ya kalau dulunya kerjasama, kali ini mungkin mereka saling dorong-dorongan untuk tugas-tugas mereka. Nah Bapak Ibu, relasi itu menjadi rusak. Dan bertambahnya kemajuan zaman, bertambahnya kehidupan, kita lihat saja di contoh-contoh Alkitab itu bukan hanya rusak tetapi menjadi toksik, menjadi beracun. Kisah ini dalam kenyataan sekarang ini menjadi versi Adam dan Hawa era sekarang Bapak Ibu. Tentang kisah Rian dan Sita. Ya, mereka adalah sepasang muda-mudi masih di kelas 11 SMA atau kelas 2. Mereka berpacaran dan di awal Sita itu merasakan bagaimana dia diperhatikan dan dicintai. Tapi lambat laun rasa posesif itu ataupun perasaan dikekang, perasaan didikte itu dialami oleh Sita. Ketika Sita terlambat untuk membalas WA yang disampaikan oleh Rian, Rian kemudian marah-marah. Kamu udah gak cinta sama aku. Kamu kenapa lebih perhatikan yang lain? Padahal enggak. Ketika Sita berjalan dengan teman-temannya, bahkan dengan rekan perempuannya pun, Rian tuh selalu mengatakan, kamu udah gak cinta sama aku. Kamu lebih prioritaskan. Itu posesifnya muncul. Sita yang awalnya dia itu berprestasi di sekolahnya. Tapi kemudian nilai-nilainya itu semua terjun bebas. Dan dia yang merasa seperti itu tertekan, dia menyatakan kepada Rian, kita pisah saja, kita putus begitu ya. Tapi apa kata Rian? Kalau kamu putuskan aku akan tidak sekolah lagi. Dan tidak hanya itu, hanya dalam bentuk verbal, tapi dia juga dalam bentuk tindakan, melukai dirinya. Itu membuat Sita merasa iba. Nah itu manipulatif ya. Lalu kemudian dia kembali berelasi dan demikian terus itu relasi itu berputar seperti itu. Relasi yang harusnya memberkati dan memberi sukacita. Tapi realitanya, dan itu banyak kita temui di sekitar kita, bahkan mungkin dalam kehidupan kita, itu menjadi menyakitkan. Inilah yang kita kenal dengan relasi toksik tadi. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita sering ya sebut toksik begitu. Dia toksik banget. Kita juga perlu hati-hati Bapak Ibu. Karena tidak boleh melabeli semuanya itu dengan istilah itu. Ya. Kenapa? Atau bagaimana sebuah relasi itu disebut toksik? Nah, Gary Thomas, seorang teolog, dia menuliskan dalam bukunya, dia mengatakan ciri ataupun tanda relasi toksik adalah hubungan yang menghambat, mengalihkan dan merusak panggilan hidup dan tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup Anda. Jadi di situ digarisbawahi ketika relasi itu sudah merusak, menghambat pertumbuhan kerohanian kita, maka itu toksik. Lalu ada seorang lagi ya yang bisa menjadi aware bagi kita, seorang yang bernama Dr. Travis. Dia seorang psikolog terkenal juga mengatakan ciri daripada atau hubungan itu disebut toksik adalah ketika itu konsisten. Konsisten dilakukan satu orang kepada yang lain atau bersama-sama dan itu telah melemahkan mental, rohani, emosi dan itu menjadi rusak begitu. Jadi ada tanda di sana ditandai di garis bawah itu adalah sesuatu yang konsisten dilakukan dan kita alami. Jadi kalau sesekali teman kita ngatai kita, jangan kamu langsung bilang, kamu toksik banget gitu ya, kasihan dia ya. Nah itu kira-kira definisi daripada relasi yang toksik. Kita bisa melihat beberapa cirinya, Bapak Ibu. Yang pertama, relasi yang toksik itu adalah relasi yang penuh kontrol atau posesif berlebih. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Sita dan Rian tadi. Seorang dalam relasi itu yang banyak mendikte seorang lainnya. Kadang-kadang memang kita temukan ya, waktu masih bersama-sama sebagai pacaran aja dia bisa katakan, kamu harus pakai baju yang seperti ini. Cara jalanmu itu harus seperti ini. Semua itu didikte. Dan dia itu memonopoli. Melakukan kekerasan untuk mengontrol seseorang supaya menuruti kemauan daripada orang itu. Dan itu merusak mental Bapak Ibu. Yang kedua adalah, seperti saya katakan tadi, suka memanipulasi.
Saudara, ini adalah satu tindakan yang paling keji ya. Ketika dia salah, tapi orang ini bisa melimpahkan kesalahan itu dan orang itu betul-betul merasa bersalah atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Ini tindakan yang luar biasa. Dan yang ketiga, menghancurkan sukacita, reputasi dalam bentuk kata-kata. Jadi, satu tindakan yang toksik itu tidak harus perbuatan. Tapi apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan kepada seorang dalam bentuk verbal, itu bisa juga menjadi sesuatu racun. Bahkan kadang-kadang kita tidak perlu ngasih dia satu pukulan yang telak, kata-kata itu sudah menghancurkan lebih dari sebuah pukulan. Saya ingat saya bercerita atau saya memanggil seorang anak ya. Kami biasa one on one begitu. Anak ini tuh nangis dan waktu saya itu tanya, biasanya kan ada urutan beberapa pertanyaannya, saya tanya, kalau kamu seusia kamu, kira-kira apa pergumulanmu? Relasi dengan keluarga, apa yang Miss bisa doakan? Lalu dia tiba-tiba menangis. Dia cerita, kata-kata yang sampai dia seusia kelas 6 SD pada waktu itu, membuat dia kehilangan kepercayaan dirinya. Papanya waktu itu bilang begini, kamu itu bodoh banget. Kamu anak siapa toh? Kamu lahir dari siapa? Saudara, apa yang dikatakan pada waktu itu ditambah dengan tindakan-tindakan sehari yang dia lihat daripada kehidupan keluarga itu tertanam di dalam benaknya, aku ini sebenarnya anak siapa ya? Dan itu membuat dia insecure. Membuat dia ketika bertemu dengan teman-temannya selalu dia tidak sama dengan yang lain. Aku ini tidak sama dengan mereka. Sukacita bahagia atau anak dari papa dan mamanya. Bapak Ibu, satu kalimat. Dan ini sering mungkin kita sebagai orang tua lakukan. Jadi relasi yang toksik itu bisa terjadi di tengah keluarga dan kita bisa menjadi toxic parent. Orang tua yang toksik. Bisa menjadi sahabat yang toksik. Bahkan kita bisa menjadi rekan. Bahkan pelayan Tuhan yang seperti itu. Ya Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati dengan ucapan kita. Kata-kata kita. Fitnah. Ya. Fitnah itu kan sama seperti sebenarnya kita mematikan nama baik seseorang, hinaan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu seperti apa kira-kira tadi definisi daripada toxic relationship itu ataupun cirinya. Lalu pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen tuh bagaimana? Sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen, apa kata firman Tuhan untuk kita lakukan ketika berhadapan dengan relasi yang seperti itu? Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita sama-sama belajar memandang dan melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Karena dia adalah guru agung kita. Bapak Ibu, waktu kita menjadi seorang yang mengalami sebagai korban misalnya ya. Memang mungkin kalau kita tidak mengalami, kita tidak bisa merasakan penderitaan seperti itu ya. Tapi kalau mengalami memang orang yang toksik itu kadang-kadang begitu meracuni dan merusak ya. Dan sakitnya itu membuat kita itu tidak bisa mengampuni dan melukai. Banyak kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan nyata kita. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk kita bisa mengasihi kalau di tengah keluarga dia dicaci maki, kalau dia di-abuse, kalau dia katanya dilecehkan dan sebagainya. Kita bisa belajar dari guru agung kita dalam melihat manusia. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah seorang gembala yang baik dan dia mengasihi semua domba-dombanya. Dalam kisah seorang gembala dengan 100 ekor dombanya, di sana dikatakan ada seekor dombanya. Saya ingat banget tuh satu cerita dombanya itu yang nakal, yang lari. Sampai sang gembala itu harus pergi naik gunung, turun gunung untuk mencari domba itu. Bapak Ibu, ketika dia berjuang sang gembala, dia tidak hanya dapatkan tapi dia bawa pulang.
dia dikatakan dia memperhatikan satu ekor itu daripada 99 ekor yang lain. Betapa Tuhan itu kasih. Dia tidak hanya mengasihi tapi dia juga mengampuni. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan aku korban toksik, Tuhan kita apalagi? Dia juga mengalaminya Bapak Ibu. Dia dikhianati oleh dua muridnya. Dia mengasihi, dia memberi makan, dia menyembuhkan, dia melayani orang banyak dengan banyak keajaiban. Dia hadir di sana, dia hadir di sini. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang itu yang berteriak, salibkan dia, dan meludahi serta melempari dia dengan batu. Bahkan Tuhan kita itu berakhir di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu, ketika kita merasakan sakit seperti itu, kita bisa belajar dari Sang Guru Agung kita. Tidak hanya belajar, tapi kita juga bisa bersandar. Karena dia tidak hanya mengajar kita, tapi kuasanya itu juga memerdekakan kita. Kuasanya itu juga akan memampukan kita untuk keluar dari kesakitan itu. Maka jangan lari kemana-mana Bapak Ibu. Datanglah di bawah kaki salib Tuhan. Belajar seperti Tuhan Yesus melihat manusia-manusia ataupun orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita tersakiti, kita itu hanya melihat atau berpikir, kenapa ya dia lakukan seperti itu? Kita jarang berpikir bagaimana atau mengapa orang itu bisa berperilaku seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita bisa bertanya, janjiannya orang ini kayak gitu tuh kenapa sih? Orang itu terlahir berdosa. Kita semua dilahirkan dengan natur dosa. Diwariskan oleh Adam. Itu betul. Tapi tidak semua orang lahir dengan kondisi toksik Bapak Ibu. Toksik itu dibentuk. Dan kadang-kadang dia menjadi toksik karena keadaan yang kemudian membentuk dia seperti itu. Ketika kecilnya dia mungkin tidak pernah mendapat kasih sayang. Dimarahi. Seperti cerita saya tadi. Dia akan belajar untuk mengeraskan hati. Karena nggak pernah merasakan kasih sayang. Ketika dia melihat figur sang papa yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara memukul. Maka ketika dia besar, itulah role model yang dia pelajari. Dia akan jadi seorang suami, seorang papa yang kemudian melakukan kekerasan. Itu solusi yang dia terima atau yang dia pelajari dari orang tuanya. Dan dia praktikkan di dalam kehidupannya ketika dia sudah besar. Dan banyak lagi. Orang-orang yang kita lihat penuh kepahitan. Kenapa? Karena dia itu seperti truk yang dilempari sampah-sampah. Dan dia membawa sampah itu. Jadi lukanya itu terlalu banyak. Sehingga ketika yang keluar itu adalah kepahitan. Dan itu menyebar atau menyerang semua orang. Nah Bapak Ibu, ketika kita bisa melihat seperti itu ya. Kita itu bisa mendekati mereka atau mungkin kita itu bisa mendoakan mereka. Kita bisa mendoakan mereka. Dan dengan kuasa Tuhan kita akan disanggupkan. Nomor 2 Bapak Ibu Saudara, kita juga harus membangun batasan yang tegas. Mengasihi itu oke, mengampuni itu oke, tapi ketika sesuatu itu merusak jasmani, rohani kita, mental kita dalam keadaan tertentu, perlakuan-perlakuan yang kita terima itu, Bapak Ibu Saudara, kita itu perlu evaluasi. Kita itu perlu bertanya ulang, apakah ini pertemanan yang harus aku perjuangkan dan aku harus tetap ada di tengah-tengah daripada teman-temanku ini. Bapak Ibu, saya tidak bicara soal relasi yang kita terikat. Misalnya itu keluarga atau pernikahan. Ya, karena ini adalah satu kasus khusus. Kita tidak bisa langsung saya terima kebenaran firman Tuhan hari ini lalu kita memutuskan, wah kita membangun batasan, kita cerai. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus berdoa, nanti ada bagian itunya. Kita harus terbuka dan kita harus bicara sama-sama, kita harus cari bantuan. Kita harus mendoakan kalau dalam konteks relasi yang seperti itu. Tapi ini saya bicara ketika kita dalam relasi pertemanan atau sesuatu yang kita tahu tadi tanda-tandanya itu merusak. Maka kita perlu evaluasi seperti saya katakan ya. Kita perlu bertanya, ini apakah harus saya lanjutkan?
Nah, Gary Thomas memberikan 5 sinyal, tanda. Nah, ini bisa menjadi pertolongan bagi kita. Yang pertama, jikalau dalam pertemanan kita, itu sesuatu yang kita tahu membawa kita jauh daripada Tuhan. Penolakan permanen terhadap kebenaran. Misalnya dalam pertemanan itu ngajarin kamu itu, yuk kita mencuri. Yuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Teman-teman ingat, ini adalah sesuatu yang meracuni. Dan kita ingat ketika kita ada dalam kelompok seperti itu ada hukum penularan. Tabiat atau karakter itu menular Bapak Ibu. Ketika kita berada di satu tempat, pengaruh daripada orang-orang itu tertransfer kepada kita. Ketika kita ada di lingkungan yang baik, kita bisa menjadi baik. Tapi ketika kita ada dalam lingkungan yang buruk, meskipun kita denial katakan, enggak lah, aku kuat, aku bisa, aku enggak mungkin. Ini terjadi pada orang-orang Korintus Bapak Ibu. Rasul Paulus tegur orang-orang Korintus, kamu tuh jangan sombong. Tapi faktanya terjadi. Orang-orang Korintus itu kalau kita lihat contoh satu kehidupan jemaat yang diracuni oleh racun relasi itu adalah jemaat Korintus. Sampai kemudian di 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34 Rasul Paulus itu bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena apa? Apa yang ditransfer oleh orang-orang Korintus yang hedon, asusila, dan kemudian banyak guru-guru palsu di sana itu menyebar, masuk kepada orang-orang tertentu dan kemudian masuk dalam kehidupan jemaat Korintus. Mereka menjadi apa? Kalau kita baca dalam kitab Korintus itu, betul-betul satu kitab itu banyak teguran ya. Jemaat itu memasukkan dosa, mereka free sex, mereka apalagi punya kotak-kotak tentang siapa pemimpin, Paulus, Apolos, dan banyak lagi contoh-contoh kerusakan yang terjadi. Dan di pasal 15 itu adalah tentang doktrin mereka. Jadi, racun-racun itu bisa mengubah konsep teologi kita, juga mengubah perilaku kita. Itu yang terjadi. Dan kedua, manipulasi atau kontrol seperti yang kita katakan tadi ya. Dan yang ketiga, tidak ada perkembangan meskipun ada intervensi. Mungkin gini Bapak Ibu, kita itu sudah merasa ya, kita itu dibully, kita itu dikerjain, kita itu difitnah, kita itu mungkin juga kena mengalami sesuatu yang membuat kita rasa tidak bertumbuh. Lalu kita datang kepada guru, datang kepada hamba Tuhan, tolong dong dimediasi, ini saya punya cerita seperti ini. Lalu pendetanya itu mulai ini. Tapi ternyata kita sudah coba bangun, sudah diintervensi, tidak ada perubahan. Maka kita juga perlu waspada terhadap relasi yang seperti itu. Lalu berdampak terhadap kesehatan rohani dan tentunya mental kita. Dan yang keempat itu ketika relasi itu sudah berbentuk kekerasan atau bahaya bagi fisik dan emosi kita dan juga mental kita ya. Ini bisa dalam bentuk tadi ya, kekerasan fisik ataupun kata-kata. Nah Bapak Ibu, di zamannya Rasul Paulus, dalam kitab Timotius tadi, Rasul Paulus sudah ngomong sama Timotius ya, dia katakan seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Ini tentang kondisi manusia pada zaman itu. Nah kalau kita lihat lagi dalam konteks kita zaman sekarang, kondisinya sudah beda lagi. Manusia tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Lalu nasihat Rasul Paulus di ayat yang kelima dikatakan, jauhilah mereka. Di zaman yang berbeda, Raja Salomo sendiri, dia itu ngomong, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan pemarah, supaya engkau jangan binasa dan jalan-jalannya mencelakakan dirinya. Ini nasihat daripada Raja Salomo. Ya, dua orang di era yang berbeda menyatakan hal yang sama. Waspada, evaluasilah hubunganmu dan ya kita perlu bijaksana di sana.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Yusuf itu dia bijak. Dia taat firman Tuhan. Ketika dia mengalami relasi yang seperti itu, dia lari. Dia selamat Bapak Ibu. Tapi Simson, dia itu duduk di dalam kumpulan seperti itu. Kita bisa melihat akhir daripada hidup Simson. Kita lihat orang yang menyampaikan Amsal 22 ayat 24 sampai 25 ini, yaitu Raja Salomo. Dia beristri banyak dan firman Tuhan katakan, ketika dia bergaul dengan istri-istrinya yang semuanya menyembah ini, menyembah itu, pada masa hidupnya Raja Salomo itu kemudian pun hatinya bergeser dari Tuhan. Seorang yang begitu berhikmat, seorang yang begitu luar biasa awalnya mencintai Tuhan. Pada akhirnya firman Tuhan sendiri bilang, Raja Salomo mencintai dewa-dewa ataupun ya Tuhan-Tuhan sembahan daripada istrinya. Dan Bapak Ibu, disinilah kita sekali lagi perlu mengevaluasi relasi kita. Dan hal yang ketiga yang harus kita doakan, seperti saya katakan tadi, doakan dan serahkan pada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika kita bergumul dengan pergaulan kita atau relasi kita ya Bapak Ibu, mungkin kita sedang bingung gitu. Nah, kita boleh datang dan serahkan kepada Tuhan. Berdoalah, minta hikmat daripada Tuhan. Dan mungkin kita juga bisa melalui orang-orang berhikmat untuk minta jawaban daripada doa kita. Karena biasanya mereka juga menjadi orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita di dalam melihat kehidupan kita. Dan kalau mungkin Bapak Ibu kita ada di tengah keluarga, kita ada di tengah mungkin pernikahan yang toksik. Bapak Ibu kita perlu berdoa untuk pernikahan kita. Datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bangkit dari kubur, yang kuasanya mengalahkan gua kubur, yang kuasanya mengalahkan kematian. Maka hati raja di tangan Tuhan, hati setiap orang itu di tangan Tuhan. Saya juga melihat ada relasi-relasi keluarga yang dipulihkan. Kenapa? Ada keterbukaan. Mau cari solusi bersama-sama, tidak diam-diam saja. Lalu mereka cari konselor. Mereka sama-sama meminta bantuan dan ditolong. Mereka berdoa bersama-sama, bergumul bersama-sama dalam relasi mereka. Akhirnya keluarga itu dipulihkan. Tapi ada juga memang yang tidak. Ya, nah ini kita diajarkan untuk berjuang dalam Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita sendiri berdoa untuk diri kita. Seperti saya katakan tadi, di tengah kondisi kita tertekan, kita sendiri bisa menjadi toksik. Karena apa? Kita tuh berpotensi menjadi orang-orang yang meracuni orang lain. Oleh sebab itu kita berdoa dan mengawasi diri kita supaya kita sendiri boleh benar di hadapan Tuhan. Rasul Paulus ini punya satu perkataan yang indah dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Dia berkata seperti ini. Perkataan ini dapat dipercaya dan layak diterima sepenuhnya. Bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan akulah yang paling berdosa di antara mereka. Ini bukan sekedar kerendahan hati Rasul Paulus, tapi ini ada sebuah kesadaran bahwa walaupun dia seorang rasul besar, dia sama berdosanya dengan orang-orang di luar sana. Dan dia tidak lebih baik untuk tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Dia butuh anugerah Tuhan tiap-tiap hari untuk menolong dia dalam menjaga hati, perkataan, pikiran, dan seluruh tindakannya. Ini berita Injil bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa masalah dosa itu sudah Tuhan tebus bagi kita. Yesus Kristus telah datang, dia mengasihi kita. Dia menyelamatkan orang berdosa, dia menyelesaikan masalah hati manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Maka ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan, seburuk apapun diri kita, ketika kita mau mohon ampun di hadapan Tuhan, Yesus itu membuka tangannya untuk mengampuni kita, untuk membantu kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, mari kita datang kepada Tuhan. Allah yang mengasihi kita, Allah yang bisa mengampuni kita, dan Allah yang bisa memperbaharui
kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ada satu statement yang saya suka. Memulai yang baik itu lebih baik daripada menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Jadi kalau kita itu sebenarnya menjaga hidup kita sehat, menjaga pola makan sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita itu harus olahraga, makan makanan yang sehat. Karena kalau udah sakit, susah begitu ya, betul ya. Nah Bapak Ibu, khususnya orang-orang muda ya. Ketika kamu selesai kuliahmu, selesai SMA-mu, ini banyak ini yang mau pergi ke Aussie, mau pergi ke Amerika, yang mau pergi ke mana lagi? Ke China, ke Taiwan, pergi Surabaya, kota besar Jakarta dan sebagainya. Bapak Ibu, mulailah dengan mencari pertemanan komunitas yang sehat. Cari gereja yang membangun kerohanianmu. Jangan cari komunitas-komunitas yang hanya menyenangkan hatimu. Sebenarnya boleh sih, tapi ingat ketika ada tanda-tanda itu. Apakah dia membangun kerohanianmu? Ada tanda-tanda yang lainnya. Apakah dia merusak mentalmu? Apakah banyak hal-hal yang terjadi di dalamnya itu toksik? Maka Bapak Ibu, Saudara, kita harus berani buat batasan yang tegas. Demikian juga dengan kita. Tidak hanya anak-anak muda yang harus kita dorong atau kita kasih nasihat ini. Bapak Ibu kita yang tua pun harus belajar. Ya, Bapak Ibu sekarang pertemanan itu kan tidak hanya pertemanan tatap muka ya. Bahkan saya itu dengar-dengar saya sering relasi itu lebih banyak lewat media sosial. Nah ini yang sulit. Game online orang bisa berelasi. Dating online, media sosial lainnya, Facebook, apalagi TikTok dan sebagainya kayak chat. Bahkan bisa relasi dengan chat GPT. Ya, kita bisa di sana. It's okay, semuanya itu okay. Tapi Bapak Ibu betapa banyak berita, betapa banyak fakta. Lawang kita yang relasi tatap muka aja, kita tuh sulit mengenali orang bukan. Kita yang tiap hari gereja sama-sama aja, kenal nggak kita kehidupannya sampai dalam. Makanya untuk orang-orang muda juga ya, kalau menjalin relasi itu, ini mumpung saya ingat, jangan hanya I love you, you love me gitu-gitu ya. Tapi mulai dari mengenal papa mamanya, mengenal pertemanannya dan sebagainya. Itu semua akan menolong kita. Nah, ini untuk kita ya, pertemanan-pertemanan seperti itu. Bapak Ibu, kita perlu waspada. Kita perlu hati-hati. Karena jangan-jangan itu juga bisa menjadi racun di dalam kehidupan kita. Kehidupan pernikahan kita. Kehidupan masa depan kita. Begitu banyak kasus telah terjadi Bapak Ibu. Ini bukan sebuah hoax untuk kita. Bukan satu hoax. Tapi ini adalah sebuah realita zaman yang sudah semakin berdosa ini. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu menjadi semacam tolak ukur kita. Jangan saya senang, saya happy. Jadi seorang anak after pandemi itu, seorang anak perempuan, dia cerita, Miss, saya itu punya teman seluruh dunia. Di aplikasi ini saya lupa, karena saya pun nggak tahu ada aplikasi yang seperti itu. Saya bisa kenal semua orang. Terus dia bilang, saya bisa pakai wajah Sophia Lejuba, Madonna, siapa lagi, semua dia ceritain artis-artis gitu ya. Orang nggak kenal saya, bisa ngomong semua itu, nyaman, mengungkapkan semua. Dan dia bisa sampaikan semua hal yang dia ingin katakan. Katanya saya lebih nyaman seperti itu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Itu sesuatu yang sangat berdampak dalam kehidupan anak itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hal ini kita paham. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan saya dan kita semua bahwa kita itu semua lemah. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita perlu
Tuhan terus menolong kita untuk menjaga kehidupan kita. Supaya kehidupan kita dalam satu gereja ini, satu komunitas ini saling mendukung, saling menguatkan. Demikian juga kita diutus keluar. Kita boleh menjadi cahaya terang, garam bagi orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa refleksi bagi kita. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan Yesus duduk bersamaku hari ini dan melihat relasi-relasiku, adakah di antara relasi itu yang membuat ia bersedih? Ini menjadi pertanyaan masing-masing, refleksi masing-masing ya. Jika saudara mendapati adanya relasi yang toksik, apa satu langkah kecil yang ingin aku ambil selesai ibadah ini? Yang saya akan ambil dalam minggu ini untuk menghadapinya. Mungkin cerita, mungkin saya mulai akan rajin berdoa. Mungkin saya akan memperbaharui cara pandang saya dan sebagainya. Apakah saya menjadi sumber lelah dan sakit hati bagi orang lain? Apakah ada seorang yang menjauh dan saya belum pernah bertanya mengapa? Nah ini, saya sendiri jadi aware juga Bapak Ibu. Pikirkanlah satu kebiasaan dalam diri saya, dalam diri kita yang mungkin perlu diubah. Mungkin ngomongan saya itu terlalu menghakimi. Saya terlalu banyak gosip. Di rumah saya terlalu kasar. Perkataan saya tidak membangun. Pikirkan. Satu minggu ini juga apa yang perlu saya ubah dalam diri saya supaya saya menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Dan berdoalah. Seperti Paulus tadi, yang kita butuh anugerah Tuhan. Untuk dalam pertumbuhan kita dan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong saya dan menolong kita semua. Untuk kita bagaimana dalam kehidupan kita, khususnya dalam berelasi. Itu benar-benar membuat kita bertumbuh sehat.